Halo semuanya, dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak, gimana caranya para pemimpin bisnis hebat itu bisa mengubah data yang kelihatannya berantakan, jadi keputusan yang cerdas dan menguntungkan? Nah, rahasianya seringkali ada di dashboard khusus yang nggak semua orang bisa lihat. Hari ini kita bakal bongkar dashboard itu. Akuntansi manajemen. Anggap aja ini alat canggih yang bisa mengubah angka-angka mentah jadi sebuah strategi kemenangan. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu dua sisi berbeda dari dunia akuntansi. Terus kita bedah kenapa akuntansi manajemen ini jadi senjata andalan manajer. Setelah itu, kita pahami dasar-dasarnya, yaitu biaya. Gimana cara melacaknya, dan terakhir, gimana semua kepingan puzzle ini bisa nyambung jadi satu gambaran yang utuh. Pertama-tama, kita harus sadar kalau akuntansi itu nggak cuma satu jenis. Coba bayangin, Anda seorang kapten kapal. Anda pasti butuh dua jenis catatan yang beda banget kan? Satu, catatan resmi yang rapi buat ditunjukin ke pemilik kapal dan petugas pelabuhan. Dan satu lagi, catatan pribadi Anda yang isinya strategi buat ngelewatin badai dan nemuin harta karun. Nah, disitulah letak perbedaan utamanya. Nah, lihat deh bedanya. Di satu sisi ada akuntansi keuangan. Ini kayak buku catatan publik kapal tadi. Sifatnya terbuka, aturannya ketat, dan isinya cuma melaporkan apa yang udah terjadi di masa lalu. Tapi di sisi lain ada akuntansi manajemen. Nah, ini dia dashboard pribadi sang kapten. Super fleksibel, fokusnya lihat ke depan, dan tujuannya cuma satu, bantu kapten ngambil keputusan terbaik saat ini juga. Jadi yang satu buat laporan, yang satu lagi buat aksi. Oke, sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi. Gimana sih dashboard internal ini benar-benar jadi senjata rahasianya seorang manajer? Ini bukan sekedar angka di kertas loh. Ini adalah kompas untuk bertindak. Intinya gini, akuntansi manajemen itu ngasih amunisi yang dibutuhin manajer buat tiga hal yang super penting. Pertama, data untuk merencanakan, jadi bisa lihat ke depan dan nyusun strategi jitu. Kedua, angka-angka untuk mengendalikan, biar kapalnya tetap di jalur yang benar. Dan ketiga, wawasan untuk mengambil keputusan, milih jalan mana yang paling untung. Rencanakan, kendalikan, putuskan. Simpel kan? Nah, untuk bisa merencanakan dan bikin keputusan yang hebat, seorang manajer harus paham betul bahan bakar yang mereka pakai, yaitu biaya. Biaya ini adalah fondasi dari semua strategi bisnis. Yuk kita bedah satu persatu jenis-jenisnya. Pertama, ada biaya variabel. Gampangannya gini, makin banyak yang Anda produksi, ya makin gede biayanya. Bayangin aja bikin kue. Setiap nambah satu kue, pasti butuh tambahan terigu, gula, sama telur kan? Nah, biayanya ikut naik seiring jumlah kue yang dibikin. Selanjutnya, kebalikannya nih, biaya tetap. Biaya yang satu ini cuek aja. Mau Anda lagi super sibuk atau lagi santai, mau Anda bikin 1000 kue atau nggak bikin sama sekali, sewa toko roti ya tetap harus dibayar tiap bulan. Biayanya tetap nggak gerak-gerak. Nah, yang ini konsepnya penting banget buat pengambilan keputusan. Sunk cost atau biaya hangus. Ini adalah uang yang udah terlanjur keluar dari kantong Anda dan nggak akan pernah bisa balik lagi. Justru karena itu, biaya ini harusnya jadi hantu masa lalu yang nggak boleh sama sekali mempengaruhi keputusan Anda di masa depan. Serius, belajar buat ngebaikan biaya ini tuh kayak punya kekuatan super dalam bisnis. Terakhir, ada biaya yang nggak kelihatan di nota, yaitu biaya dari jalan yang nggak Anda ambil. Setiap kali Anda memilih untuk melakukan A, Anda itu secara otomatis kehilangan kesempatan buat dapat keuntungan dari B. Itulah biaya peluang. Manajer yang cerdas itu nggak cuma ngitung apa yang mereka dapat, tapi juga apa yang mereka korbankan. Oke, sekarang kita udah kenal ada biaya variabel, tetap, hangus, sama peluang. Pertanyaannya, gimana caranya perusahaan raksasa bisa ngelacak semua ini tanpa pusing 7 keliling? Ini bisa berasa kayak nyoba ngatur ribuan semut yang lari kemana-mana. Biar gampang kebayang, kita pakai pertanyaan simpel ini aja. Bayangin sebuah pabrik yang gede banget. Gimana caranya mereka melacak biaya dari cuma satu buah palu yang baru aja dibeli? Dan jawabannya ada di sini, sebuah sistem pengodean yang cerdas. Setiap pengeluaran, mau sekecil apapun, dikasih kode unik persis kayak alamat rumah. Kode ini bisa ngasih tahu kita segalanya, dibeli oleh divisi mana, buat departemen apa, dan barangnya apa. Dari yang tadinya kacau, data langsung berubah jadi perpustakaan informasi yang super rapi dan terorganisir. Nah, setelah kita tahu cara melacak setiap detail kecil, sekarang ayo kita lihat gimana para akuntan ngerakit semua potongan ini buat ngebangun gambaran yang utuh tentang biaya sebenarnya dari sebuah produk. Kita mulai dari fondasinya dulu, yang disebut prime cost atau biaya utama. Anggap aja ini kayak bahan-bahan inti dalam sebuah resep. Semua hal yang bisa Anda lihat dan sentuh langsung di produknya. Misalnya, kayu untuk sebuah kursi, atau kain untuk sebuah baju, plus upah orang yang bikin barang itu.
Tapi kan, bikin kursi itu nggak cuma soal kayu dan upah tukang. Kita juga butuh listrik buat nyalain mesin, perlu bayar sewa pabrik, dan perlu bayar gaji supervisor yang ngawasin. Nah, semua biaya pendukung ini yang nggak bisa kita tempelkan langsung ke satu kursi spesifik, itu disebutnya overhead. Jadi, untuk dapat biaya sebenarnya dari sebuah produk, kita harus jumlahin dua-duanya. Biaya utama yang kelihatan langsung, ditambah dengan porsi yang adil dari biaya overhead yang nggak langsung. Cuma dengan cara ini, kita bisa ngelihat gambaran biaya yang sesungguhnya. Oke, mari kita rangkum cepat ya. Pertama, akuntansi manajemen itu untuk orang dalam, buat bantu bikin keputusan. Kedua, ini ngebantu manajer dalam 3 hal, merencanakan, mengendalikan, dan memutuskan. Ketiga, kuncinya adalah paham dan bisa melacak berbagai jenis biaya. Dan terakhir, ingat aja, total biaya itu adalah gabungan dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Prinsip ini tuh nggak cuma buat perusahaan besar loh. Coba pikirin, satu keputusan penting yang akan Anda buat dalam waktu dekat. Kalau Anda benar-benar memetakan semua biayanya, termasuk apa yang Anda korbankan atau opportunity cost-nya, kira-kira pilihan Anda bakal berubah nggak ya? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.